Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at, ma'asyiral aba wal ummahat, jemaah Mustalah Nurul Iman hafizahumullah taala wa ra'akum jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah, nikmat sihah wal afiyah. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, di waktu mabainal isya'ain, di waktu antara maghrib dan isya, kembali kita bisa berkumpul bersama di musala yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun cawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, sedikit akan kita lanjutkan kembali kajian fikih kita, masih berkaitan mengenai syurutul qudwah, mengenai syarat-syarat sahnya salat berjamaah. Yang alhamdulillah pada kesempatan 2 pekan yang lalu sudah kita sampaikan 7 syarat pertama dari 11 syarat sahnya salat berjamaah. Adapun syarat yang ke-8 disebutkan dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Bismillah Al-Hadrami. Kata beliau, wa ayyan wil qudwata awil jamaah. Ketika kita mengerjakan salat berjamaah, disyaratkan untuk keabsahan sahnya salat berjamaah kita itu hendaknya kita makmum berniat jamaah, berniat mengerjakan salat tersebut secara berjamaah. Itulah yang kita niatkan dengan lafaz makmuman atau jamaatan boleh juga. Usalli fardal maghribi makmuman, itu yang biasa kita niatkan di dalam hati kita. Nah, makmuman itu berarti kita menjadikan diri kita sebagai makmum yang bertugas, yang berkewajiban untuk mengikuti imam. Inilah yang dikatakan dengan salat berjamaah atau jamaatan. Usalli fardal maghribi jama'atan, boleh juga. Usalli fardal maghribi jama'atan, atau lagi usalli fardal maghribi muqtadiyan, itu pun boleh. Atau usalli fardal maghribi bizaid misalnya, boleh tak nyebutkan nama imamnya, atau biman fil mihrab, aku salat zuhur dengan wong yang ada di depan mihrab, boleh. Ya, bahkan nyebutkan nama pun boleh. Tapi nyebutkan nama ini kalau tak tahunya imam itu bukan sesuai dengan yang dia namakan, dia niat berjamaah, itu tidak sah. Dia niat dengan Z, tak tahunya si Muhammad yang jadi imam, tidak sah. Makanya cukup secara
global yang biasa kita pakai usalli fardhal maghribi ma'muman. Itu sudah cukup. Nah, ini. Jadi menyebutkan lafaz meniatkan makmuman di dalam hati kita ini wajib untuk keabsahan salat fardu yang kita gawekan secara berjamaah. Ya. Makanya kesimpulannya kalau kita salat berjamaah tapi tidak berniat dengan niat makmuman tidak sah berjamaah kita. Tidak sah salat apapun itu. Baik salat fardu 5 waktu ataupun salat Jumat. Begitu juga dengan salat-salat sunnah yang disunnahkan berjamaah seperti tarawih, kemudian salat Id, kemudian salat witir yang di pertengahan di bulan suci Ramadan. Ya. Setiap salat berjamaah kita ngawikannya berjamaah dan posisi kita sebagai makmum, kita tidak berniat makmuman atau jamaatan tadi, maka salat kita tidak sah. Salat kita tidak sah. Makanya ayyan wil qudwah bil jamaah, makmum itu wajib berniat makmuman atau muqtadiyan atau jamaatan karena dia ngawikan salat tersebut secara berjamaah. Nah, beda halnya dengan imam. Ya, beda halnya dengan imam. Kalau imam jemaah sekalian tidak wajib, ya. Tidak wajib seperti halnya makmuman. Kalau imaman tidak wajib. Menjadi imam, yang mengimami salat berjamaah, apakah wajib dia berniat imamam usalli fardhal maghribi imaman? Tidak wajib. Tidak menjadi syarat sahnya salat berjamaah imam tadi tidak. Tapi kalau makmum wajib, tidak niat makmuman tidak sah. Nah, ini bedanya dengan imam. Ya. Cuma makruh kata para ulama kalau imam dia menjadi imam salat berjamaah tidak niat imaman, makruh hukumnya. Ya. Bukan makruh seperti makruh biasa yang kita kenal pengertiannya kalau ditinggalkan dapat pahala, digawekan no problem, tidak jadi masalah. Bukan itu. Makruh dalam salat berjamaah rata-rata mayoritas bisa menyebabkan fadilah berjamaahnya itu tidak dia dapatkan. Ini kata para ulama. Hukum makruh dalam salat berjamaah itu rata-rata menyebabkan dengan sebab kemakruhan yang dia gawekan itu menghilangkan, menggugurkan fadilah salat berjamaahnya. Si imam tadi mimpin salat berjamaah, tapi fadilah salat berjamaah tidak dia dapatkan. Oke, salat jamaahnya sah. Kenapa sah? Karena memang tidak disyaratkan bagi imam untuk berniat imaman, sah. Tapi tidak dapat fadilah salat berjamaah. Ya. Ini yang dimaksud dengan tidak wajib dalam artian makruh kalau imam tidak ada berniat jamaat imaman. Makanya afdalnya bagi imam untuk berniat imaman. Ya. Biar dia mendapatkan fadilah salat yang berjamaah yang sedang dia imami. Nah ini jadi ada perbedaan. Kalau makmum wajib niat makmuman, kalau imam tidak wajib. Ketika makmum tidak niat makmuman menyebabkan salat berjamaahnya tidak sah. Ketika imam tidak niat imaman, salat berjamaahnya sah tapi tidak dapat fadilah salat berjamaah. Nah, sekarang perbedaan yang kedua antara niat makmuman dengan niat lafaz salat yang kita niatkan. Contoh, salat isya kage usolli fardhal isya makmuman. Ya. Inilah 4 lafaz yang wajib kita niatkan di dalam hati ketika kita melakukan salat. Ya, selain 4 ini tidak wajib. Sudah kita pernah jelaskan kan? Usolli fardhal isya. Dikarenakan salat yang kita gawekan berjamaah tambahi makmuman usolli fardhal isya'i makmuman. Nah, perbedaan lafaz makmuman dengan 3 lafaz usolli fardhal isya ini apa dia bedanya? Kalau usolli fardhal isya ini wajib, harus kita niatkan dalam hati kita berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah, lisan kita mengucapkan takbiratul ihram, hati kita berniat usolli fardhal isya. Wajib, harus. Ya.
Tapi kalau makmuman, kata para ulama, afdalnya dibarengkan dengan takbiratul ihram. Afdalnya, bukan seharusnya atau wajibnya, bukan. Afdalnya juga dibarengkan dengan takbiratul ihram. Allahu sholli fardal isya'i makmuman. Ini yang paling afdal. Ini yang paling istimewa yang alhamdulillah demikian tata cara kita berniat dalam salat kita. Nah, tapi kata para ulama, jikalau dia niat makmuman itu tidak ada berbarengan dengan takbiratul ihram, ya, lupa Allahu sholli fardhu isya akbar, ya. Jadi pada waktu takbiratul ihram cuma 3 lafaz ini yang dia niatkan, usolli fardhu isya. Niat makmumannya lupa dia, lupa. Setelah saya baca doa iftitah atau nak mulai baca suratul Fatihah baru ingat. Baru ingat. Ingat apa? Kalau belum niat makmuman. Dijak mana caranya? Batal ke salatnya? Tidak. Batal ke salatnya? Ya, jalan. Imam lah mulai bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah niat juga, sudah berniat. Ya, sudah selesai baca doa iftitah, ya, teringat. Teringat atau dia sudah selesai baca suratul Fatihah juga teringat kalau belum niat makmuman pada waktu takbiratul ihram tadi. Nah, macam mana kejadian yang demikian yang terjadi pada seorang makmum? Satu, apakah dia takbir baru, batalkan salatnya takbir baru, atau macam mana? Kira-kira ke be? Kalau 3 lafaz yang pertama tadi usolli fardhul isya wajib berbarengan harus. Ya, dalam artian kalau kita lupa, ya, kalau kita lupa menyebutkan fardunya, usolli fardhul isya, lupa menyebutkan fardu. Atau kalau kita pakai bahasa Indonesia kan boleh, tak jadi masalah. Niat pakai bahasa Indonesia boleh, tak jadi masalah. Kita punya din, kita punya agama Islam syariat kita tidak ada mempersulit, ya, mudah. Nah, tinggal ketika kita pakai bahasa Indonesia yang lafaz usolli fardhul isya itu harus kita terjemahkan galau-galau, jangan sampai ada ketinggalan. Usolli sengaja aku salat, fardu isya sengaja aku salat fardu isya. Itu Allah dalam hati kita baca, sengaja aku salat fardu isya. Nah, lupa sengaja aku salat isya. Nah, kan banyak yang itu, banyak. Beda jemaah sekalian, ya. Kalau sengaja aku salat isya, itu kalau salat sunnah tidak apa-apa. Ya. Bahkan kata para ulama, kalau qobliyah ba'diyah pun harus dibedakan dengan menyebutkan qobliyah sama ba'diyah. Kecuali salat fardu yang cuma ada sikok, qobliyah bae atau ba'diyah bae. Yang ada cuma qobliyah bae kan? Contoh, salat subuh. Sengaja aku salat subuh. Itu salat sunnah. Yang dimaksud dengan niat sengaja aku salat subuh adalah salat qobliyah subuh. Sengaja aku salat asar, yang dimaksud adalah salat qobliyah asar. Tapi kalau dia niat itu untuk salat fardu subuh, untuk salat fardu zuhur atau asar, tidak sah. Kenapa? Kurang kata fardunya. Sengaja aku salat fardu isya. Nah, ketika dia niat Allah sengaja aku salat isya akbar, sebagai makmum akbar, lupa apa dia? Fardu. Cak mana? Ulang dari awal. Batalkan, maksud ulang dari awal ini batalkan salatnya, memang harus dia batalkan. Ya. Kapan kita harus membatalkan salat? Ketika kita mengetahui kalau ketentuan salat yang sudah kita gawekan sebelumnya itu salah, yang menyebabkan salat kita jadi batal. Kalau salat kita ulang dari awal. Ulang dari awal.
Ketika nak baca Fatihah ingat nah, lupa nyebutkan kata fardu. Ulang takbir baru. Allah, sengaja aku salat fardu isya. Ya, sebagai makmum. Karena sengaja aku salat fardu isya wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika tidak berbarengan, seperti kita lupa cak tadi, berarti salat kita batalkan takbir baru. Itu kalau lupa. Ustaz kalau ragu-ragu cak mana? Tadi nyebut apa tidak ya? Nyebut apa tidak tadi? Lupa aku. Nyebut apa tidak? Sama be itu jemaah sekalian, hukumnya sama be. Sama be. Nah, makanya itulah kata para ulama, sebelum kita niat salat dalam hati kita, lafazkan dulu. Usolli fardhol isya makmuman. Ingat kan? Usolli fardhol isya makmuman. Lafazkan dulu. Lafaz ini guna mengingatkan hati kita kage apa yang nak diniatkan. Biar tidak terjadi keraguan-raguan. Ini sudah niat belum? Ini sudah mengucapkan fardu apa belum? Nah, biar tidak terjadi hal demikian. Biasanya kalau langsung Allah langsung baca itu khawatir kayak pertengahan salat ragu-ragu. Tadi niat ke ya fardu tadi. Nah, sama hukum itu. Jikalau kita dapati di dalam diri kita ketika kita mengerjakan salat keraguan-raguan di salah satu 3 lafaz ini, kalau tidak tahu jawabannya waktu itu juga batal salat. Ya. Nyebutkan tidak, lama dia menyebutkan tidak, batal salat sudah itu. Karena syarat niat itu dia harus mantap. Syarat niat, ya, di dalam ketentuan ibadah kita harus mantap. Tidak boleh ada keraguan-keraguan di dalamnya. Kalau ada bagian niat yang wajib diniatkan dalam hati ada keraguan-keraguan, maka menyebabkan galau-galaunya tidak sah. Makanya harus mantap. Ya, jangankan lupa, ragu-ragu demikian akibatnya. Apalagi lupa. Nah, ketika kita ragu-ragu atau lupa di salah satu 3 lafaz tadi, usolli fardhol isya atau sengaja aku salat fardhol isya, ragu-ragu atau lupa pada waktu takbiratul ihram diucapkan atau tidak, diniatkan atau tidak, maka batalkan salatnya, ulang takbir dari baru dengan niat yang sempurna. Itu jawabannya. Nah, sekarang yang terjadi makmuman tadi, balik ke pembahasan awal. Ya. Pas tengah salat, ya. Tadi nyebut makmuman apa tidak ya? Bukan yang 3 tadi, makmuman. Jawabannya tidak perlu dibatalkan salatnya. Tidak perlu dibatalkan salatnya, tinggal tambah be. Nawaitu makmuman, aku niat menjadi makmum. Aku niat menjadi makmum, sah salatnya sah. Cuma makruh. Balik-balik mah, Ustaz tidak apa-apa, makruh juga ketimbang tidak sah. Salah ente. Kalau bisa afdol, bagusnya tidak dapat makruh dan sah. Kadang kita ini milih 2 hal yang lebih ringan akibatnya. Sikap ngomong tidak sah, sikap ngomong makruh, sah tapi makruh. Tidak apa-apa Ustaz. Ya. Yang penting sah walaupun makruh. Tidak dapat fadilah berjamaah. Si makmum tadi. Walaupun salatnya makmum yang terlambat niat kemakmuman, nyusul niat makmumannya tadi itu sah karena dihukumi makruh, ya, dihukum makruh bukan dihukumi wajib harus pada waktu takbiratul ihram, cuma fadilah salat berjamaahnya hilang. Makanya hukum makruh dalam salat berjamaah akibatnya demikian. Ya, hukum makruh mayoritas ini pada umumnya dalam salat berjamaah menyebabkan fadilah salat berjamaah yang melakukan kemakruhan itu hilang. Makanya afdalnya seperti kita biasa. Allah, sengaja aku salat fardhu isya sebagai makmum. Akbar. Jadi inilah jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita niatkan. Ya, wajib ini sengaja sholli fardhol isya makmuman. Selebih dari ini sunnah. Ya. Selebih dari ini sunnah, bagus, bahkan afdal untuk kita ikut sertakan di dalam niat kita. Ketika kita niatkan dalam hati kita pada waktu lisan mengucapkan takbiratul ihram. Tapi jangan sampai menjadi penghambat. Sering kita sampaikan ini. Ya, kadang niat salat nak panjang-panjang tapi tidak ada mantap atau menyebabkan yang wajib tadi lupa. Jangan sampai demikian. Makanya harus kita tahu dulu. Dari panjangnya lafaz niat, panjang itu kan, usolli
fardul isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. 8 lafaz. Kita harus tahu dari 8 ini mana yang wajib, yang harus. 4 tadi dulu yang harus kita biasakan. Biasakan, dawamkan, mantap. Nah, ketika sudah dawam mantap, do salah lagi baru tambahi satu persatu. Allahu sholli fardul isya barakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala akbar. Ya, ada jadi masalah. Afdal, bahkan luar biasa pahalanya. Kenapa? Ketika dia niat yang sunnah juga dia ikutkan. Ini yang menyebabkan fadilah sholat dia pada waktu dia berniat luar biasa. Tapi tadi ketika niat yang wajib itu sudah mantap, ya, niat yang wajib itu sudah mantap, sudah yakin niat benar, baru tambahi niat-niat yang lain. Nah ini syarat yang ke-8. Hendaknya makmum niat jamaah atau niat makmuman ketika ngerjakan sholat berjamaah. Kemudian yang ke-9, wa ayyatawafaqa nadmu sholatihima. Hendaknya sholat yang digawekan oleh imam dan makmum ya tawafaq, sama nadhamnya, gerakannya. Gerakan sholat dohir seperti ruku, i'tidal, sujud sampai selesai gerakan sholatnya itu harus sama. Gerakan yang sholat yang digawekan imam sama makmum harus sama, cocok. Walaupun satu berbeda niat. Walaupun sholat yang digawekan sama imam dan makmum itu berbeda niat, asalkan gerakannya sama, no problem. Tak jadi masalah. Ya. Imam ngawekan sholat sunnah, makmum sholat fardu. Bisa tak jadi? Nah, kita habis sholat isya misalnya, atau habis sholat duhur, sholat ba'diyah, tak tahu di belakang ada yang nepak. Bukan ngajak balik, ngajak makan, bukan ngajak sholat. Ya, lepak dari belakang. Kita ada sholat ba'diyah tuh duhur, berarti kan sholat sunnah. Di belakang lepak tadi nak sholat duhur, beda tak niatnya? Sikok sunnah ba'diyah duhur, sikok lagi sholat fardu duhur, beda niat. Tak jadi masalah, asalkan gerakannya sama. Kewajiban yang dilakukan oleh makmum sama seperti kewajiban yang dilakukan oleh imam. Berarti kalau imam ruku, makmum itu juga harus ruku. Imam i'tidal, makmum juga harus i'tidal. Imam sujud, makmum juga sampai selesai. Sama gerakan salatnya walaupun berbeda niat. Jadi masalah jadi. Ya? Walaupun berbeda jumlah rakaat. Misal imam salat qadha, makmum salat ada, atau sebaliknya, makmum salat ada, imam salat qadha. Kita sudah selesai salat nih. Saya salat maghrib tadi. Tak tahu ada sikok jamaah datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau datang setelah kita musafahah tadi. Datang dia ngomong sama kita, "Dek, memang cik salat atau keponaan." Semacam itu keponaan ya. Kalau dek berarti kakak kan dia itu. Keponaan memang cik salat. Ya, ayo. Mungkin tadi jadi imam. Nah, berhubung kita sudah salat tadi kan, sudah niati qadha dah. Niati qadha maghrib. Ya. Imam salat adaan maghrib, makmum salat qadhaan maghrib. Ya, beda niat boleh tak jadi masalah. Beda rakaat juga. Apa contoh beda rakaat? Misal imam salat maghrib, makmum salat qadha isya. Imam salat adaan isya, makmum salat qadhaan maghrib. Beda tak rakaatnya? Ini 3, ini 4, atau ini 4, ini 3. Boleh. Tak jadi masalah. Sama mana Ustaz kalau imamnya 4, kami 3. Imamnya 4, makmumnya 3. Boleh. Tinggal kage makmum, ini imam salat isya, makmum salat maghrib.
Nah ini adaan atau itu qadaan, ini qadaan itu adaan bebas. Tak jadi masalah kan, sudah kita sampaikan masalah niat. Ini pembahasan masalah jumlah rakaatnya. Ya. Kalau imamnya 4, makmumnya 3, nah, pastikan yang kelar duluan salatnya siapa? Makmum. Makmum. Allahu Akbar. Ketika sujud yang kedua di rakaat ketiga itu, makmum duduk, sedangkan imam Allahu Akbar melanjutkan salat ke rakaat keempatnya. Jadi pada waktu itu makmum dikarenakan salat dia salat maghrib, dan kita ketahui bersama maghrib 3 rakaat. Pada waktu pas salatnya 3 rakaat duduk, baca tahiyat akhir, imam kelarkan salatnya rakaat keempat. Nah, sampai selesai makmum tadi baca tahiyat akhir, belum kelar juga imam, masih tegak, tunggu kelar. Imam ruku, imam i'tidal, imam sujud pertama, duduk antara 2 sujud yang kedua baca tahiyat sampai selesai, imam salam, baru makmum tadi melok salam. Itu yang paling afdal. Tunggu jangan tidur tadi. Tunggu Ustaz, apa yang kami baca? Ya baca doa-doa yang disunnahkan setelah tahiyat akhir. Ya, baca doa-doa ataupun nak baca doa dalam hati. Ya, tunggu Alhasil nunggu dalam hati apa? Jangan salam kecuali imam salam dulu. Nah itu Ini kalau imam 4, makmum 3. Kalau imam 3, makmum 4, ya lebih lemah lagi, tidak jadi masalah. Ya, baca masbuk jatuhnya. Imam duduk sudah, imam salam tegak. Ya, imam salam kita tegak. Nah, jadi yang wajib, yang menjadi syarat sah berjamaah itu antara salat imam dan salat makmum, gerakannya harus sama. Gerakannya harus sama, walaupun berbeda niat, walaupun berbeda jumlah rakaat, tidak jadi masalah. Ya, berbeda niat tadi, berbeda gerakan juga berbeda jumlah rakaat juga tidak jadi masalah. Yang penting gerakan yang dilakukan imam sama makmum itu sama. Nah, makanya tidak sah kalau imam salat gerhana. Ya, kita salat selain salat gerhana. Sana. Pernah salat gerhana tak kita? Belum pernah. Kapan-kapan sekali-sekali umumkan. Langgar Nurul Iman ngajak jemaah sekalian untuk mengerjakan salat gerhana bulan berjamaah. Kapan? Jam 2 malam. Masa subuh tidak keluar jam 2 malam? Tak sunnah pula apa lagi? Subuh jemaah jarang datang, apalagi salat gerhana, salat sunnah malam tapi banyak biasanya banyak keinginan masyarakat karena pengen mengetahui cak mana pelaksanaan salat bergerhana. Salat gerhana itu 2 rakaat, tidak lebih 2 rakaat. Tapi di tiap rakaatnya ada pembacaan 2 Fatihah, 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal. Misalnya sudah macam iftitah Fatihah, bis Fatihah macam surah, rukuk Fatihah, surah, rukuk Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, amin, macam surah, selesai surah, rukuk, i'tidal, baru sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, rakaat kedua cak itu juga. Nah, imam salat gerhana, makmumnya salat yang lain. Aku tak? Beda. Di mana bedanya? Setelah i'tidal yang pertama, kan kewajiban makmum sujud. Sedangkan imam tadi baca Fatihah lagi. Nah, tidak sah. Tidak sah. Atau imam salat jenazah, kita sholat zuhur, sholat asar. Kapan nak rukuknya imam ini? Pak imam rukuk. Nah, ini ada rukuk dia. Kenapa jenazah? Ada rukuk tak jenazah? Tak bisa. Betul, beda niat. Ya, beda niat. Tapi ini tidak bisa. Kenapa? Bukan cuma beda niat, bukan masalah niat, gerakan yang berbeda. Gerakan yang berbeda. Sholat jenazah kapan nak rukuknya? Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi. Tidak bisa, tidak bakal ketemu. Jadi
Salat yang digawekan sama imam dan makmum tidak sama. Imam mengawekan salat jenazah, makmum mengawekan salat asar. Nah, tidak sah. Tidak sah kenapa? Gerakannya tidak dosa sama. Sedangkan yang disyaratkan dalam salat berjamaah itu gerakan antara imam dan makmum itu harus sama. Ya, harus sama. Nah, ada yang mengatakan boleh meloi imam mengawekan salat gerhana tapi di rakaat terakhirnya pas di Fatihah yang kedua. Paham? Boleh meloi imam yang lagi ngawekan salat gerhana di rakaat kedua di Fatihah yang kedua. Karena sama aja, aku dia. Ya, Fatihah, surah, rukuk, iktidal, sujud imam. Nah, makmum juga macam itu. Ada yang mengatakan sebagian ulama, di antaranya pendapat para ulama memperbolehkan, ya, memperbolehkan ini sini wa kadza fil qiyamitsani min ar-rakaati tsaniyah min al-kusuf indahuma. Menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli ngomong boleh makmum meloi imam mengawekan salat gerhana di rakaat kedua, di rakaat kedua. Sepakat para ulama. Nah, tapi lakin la tudrak bihi raka'ah. Indah Ibnu Hajar, tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak dapat satu rakaat. Imam Ramli ngomong dapat satu rakaat. Jadi dua imam ini, Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli sepakat boleh makmum meloi imam yang ngawekan salat gerhana di rakaat keduanya, boleh, sepakat. Nah, tapi kayak dibahas lagi, apakah dapat satu rakaat makmum tadi? Tidak. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar tidak dapat satu rakaat. Cuma boleh itu sah dalam arti kata. Tapi kalau Imam Ramli dapat. Jadi kesimpulannya Imam Ibnu Hajar ngomong boleh tidak dapat rakaat. Kalau Imam Ramli boleh dan dapat rakaat. Nak ngambil pendapat pertama, pendapat kedua tafadhol. Boleh kalau. Ini. Boleh kalau. Tapi kesimpulannya tadi kapan? Di rakaat kedua salat gerhana. Tapi kalau salat jenazah tadi boleh tak? Boleh tak? Ada yang katakan di ini takbir yang terakhir. Na'am yasil tidak yang Ibnu Hajar fi akhiri takbiratul janazah. Boleh. Ibnu Hajar di takbir yang terakhir. Ya. Takbir yang keempat. Pertama tak usah melok, yang kedua tak usah melok, tiga yang tak usah melok. Nak katakan Allahu Akbar, makmum kita. Usalli fardhu asri makmuman. Akbar kata imam jenazah tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dapat? Sah. Dapat tak satu rakaat? Tak kata pembahasannya sini. Ya, itu. Karena jenazahnya tadi kan memang tak kata rokok. Jadi dalam arti kata sah salat berjamaahnya dan dia dapat fadilah sedikit. Dapat fadilah berjamaah sedikit. Walaupun pada waktu takbiratul ihram. Inilah pentingnya jemaah sekalian harus kita pahami. Karena kita kadang misal ini ada makmum masbuk. Makmum masbuk. Dapati imam sudah sami Allahu liman hamidah. Sudah iktidal. Ya. Padahal dia sudah di belakang. Tidak dia nak takbir langsung. Tunggu punya agak bela. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru makmum masbuk takbir. Ini sayang, rugi. Aduh cak tak ada. Pahano nunggu tak ada apa ngapoi dia. Nunggu kapan? Nunggu imam tegak. Dekat ketiga. Cepat elok-elok ketika imam sami Allah liman hamidah. Langsunglah dia. Allah. Memang kan tak dapat satu rakaat. Karena sudah iktidal. Tak bisa rukuk sama imam. Elok-elok takbir Allahu Akbar. Ketika imam sujud, memang sujud. Allahu Akbar. Itu fadilah kali itu. Nah, kebanyakan kita perhatikan kadang, ya, kebanyakan demikian, agak lah, nunggulah tegak, langkah ketiga baru, Allahu Akbar. Nah ini, awak sudah terlambat, melambatkan diri lagi. Nah, ini yang salah.
sudah terlambat, itu kan rugi. Makmum masbuk itu sama tidak pahalanya dia dapatkan dengan makmum yang muafik dari awal, tidak sama. Beda-beda. Ya, karena jelas dia terlambat. Nah, artinya paham. Jadi makmum masbuk itu tidak sama dapat fadilah berjamaah dengan makmum yang datang duluan. Makanya jago nih fadilah yang bisa dia dapatkan itu. Ini sudah masbuk, memasbukkan lagi dengan fadilah yang didapatkan oleh jemaah-jemaah yang sebelumnya. Kenapa? Itu nilai galau. Cak tadi nah. Dia pengen sholatnya dihukumi berjamaah. Walaupun tidak sempurna dapat pahalanya, tapi fadilahnya berjamaah sampai-sampai di akhir takbir sholat jenazah boleh. Ya, boleh di akhir sholat gerhana. Boleh. Ini apa? Ini artinya yang harus kita pahami fadilahnya. Fadilah sholat berjamaah itu luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan atau kita ngawinkan sholat dalam keadaan sendirian. Nah, itu. Sampai sini ada tanyakan jemaah sekalian? Tanyakan dia tuh. Kok ini panjang ya bahasannya. Sampai subuh kan? Ada tanyakan? Sebelum kita lanjutkan. Itu yang ke-9 Mana ngulu ke tangan? Oh, urutan ini, urutan sujud. Nah, iya. Jadi syarat sah sujud itu kan ada 7 di sini syaratnya, ada 7 syarat sujud. Di antaranya dengan sujud itu harus menggunakan berapa anggota sujud? Anggota sujud. 1 jidat. Yang kedua telapak tangan, kedua 3. Jadi 1 jidat, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kemudian lutut kanan, lutut kiri, kemudian jari-jari kaki kanan, jari-jari kaki kiri. 7 anggota sujud. Makanya kata sahabat, umirna antas juda ala sab'ati a'dham atau ala sab'i a'dha. Kami diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota. Nah, 7 anggota ini wajib digunakan pada waktu kita sujud. Kalau salah satu tidak digunakan, ya, sujud ya. Allahu Akbar. Tangan sikap bergaut. Allahu Akbar. Sadak salatnya. Hati-hati lu, dak isah tu. Ya. Allahu Akbar. Dak bukan kebutingan apa? Dak keluar. Dak tepeke sampai ke sana kalau sujud dalam keadaan demikian tidak sah. Sujud dia. Sikok tangannya tidak dia pakai. Kenapa bergaul? Pada waktu sujud pertama itu bergaul. Allahu Akbar. Sujud yang pertama tadi sah tidak sah. Kenapa 6 anggotanya baru digunakan? Harusnya tuh 7. Setiap kali sujud 7 anggota itu wajib kita gunakan galau-galau. Tadi itu jarang orang kadang sadar, pasti tidak sah, tidak sadar. Jadi 7 anggota wajib digunakan. Nah, kemudian tata cara sunnah di dalam sujud. Hendaknya dari anggota-anggota itu secara tertib urutan yang nak kita lakukan. Mulai dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud ini kan Allah. Yang mana kita taruh keduluan? Lutut. Kedua lutut Allah, lutut. Kemudian tangan, ya 1, 2, 3, 4. Tidak usah sikok-sikok, 2, 3, 4. Bukan cak itu. Bukan cak itu maksudnya aku langsung tahu. Ini 2, ini 2. Nah, cak itu. Berbarengan dia. Lutut 2 taruhkan, berarti lutut ini yang pertama, kedua lutut letakkan yang pertama tempat sujud, kemudian yang kedua telapak tangan letakkan, nah, kemudian apa lagi?
Jidat. Jidat. Lepas jidat jari-jari, angkat lagi. Paham tak? Memang jari-jari kaki di awal kan sudah nempel, taruh di bumi. Ya, bukan berarti kalau kita nak sujud ngompat dulu. Kaki misalnya enggak. Dia sudah posisi dari awal di bumi, sudah nampak di bumi. Nah, ketika pelaksanaannya, urutannya, yang pertama itu kedua lutut, yang kedua telapak tangan, yang ketiga jidat. Berapa itu sudah? Berapa anggota? 5. Nah, yang keempat, urutan yang keempat, kedua telapak kaki. Makanya telapak kaki kita yang sudah tertaruh tadi, yang ini angkat lagi, taruh lagi. Paham tak? Tak paham? Kan sudah tertaruh, angkat lagi. Nah, agak jenguk kalau kita sholat sunnah. Ya. Sudah tertaruh kan? Pada waktu kita naruh lutut, naruh telapak tangan, naruh jidat, kalau tertaruh ini. Nah, karena dia urutannya yang terakhir, angkat lagi, taruh lagi. Angkat dulu dua, taruh lagi. Nah, itu sunnah. Ya, itu urutan sunnah. Nah, ini yang paling afdal demikian. Jadi kesimpulannya lutut dulu, baru telapak tangan. Nah, ada yang sujud telapak tangan, baru lutut. Sah tidak? Sah. Asal jangan jidat duluan deh. Jongkok ya. Ya, ada yang sujud ya jangan jidat lah duluan, jongkok. Itu. Jadi kalau dia telapak tangan dulu sah. Nah, kalau telapak tangan dulu baru lutut, ini mazhabnya Imam Maliki. Ya, mazhab Imam Maliki, bukan mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mensunnahkan, memperbolehkan, bahkan sunnah hukumnya afdal bagi dirinya kalau dia tipe wongnya yang tak kuawu, wong tua. Biasa wong tua itu kan kaget lututnya. Kayak itu, ya. Nah, dia mendahulukan kedua telapak tangan boleh. Makanya diperbolehkan mendahulukan telapak tangan baru kedua lutut bagi wong yang tak kuawu, wong tua boleh. Dan bahkan itu afdal karena memang kondisi tidak memungkinkan. Nah, jadi dihukumi sah galau. Tinggal kita jengok yang telapak tangan dulu baru lutut tadi. Kalau dia tua itu afdal bagi dia malahan. Tapi kalau dia muda, nah omongi afdalnya yang itu masih muda. Telapak lutut dulu baru telapak tangan. Kalau aku masih kuat, masih gagah kedua lutut dulu baru kedua telapak tangan. Kemudian jidat, kemudian baru kedua jari-jari kaki dan kaki kanan, kaki kiri. Hidung, anggota sujud dah. Hidung ini. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i bukan. Imam Maliki wajib. Nah, dikarenakan Imam Maliki mewajibkan hidung, maka sunnah ketika kita sujud hidung itu dipelok ke juga. Nah, tapi tidak diurut tidak urutannya. Jidat, hidung tu. Dah, bareng-bareng langsung. Antara jidat dengan hidung langsung. Tek. Jangan jidat dulu baru hidung atau hidung dulu baru jidat, enggak. Bareng ke? Ya. Ini biar kita tahu. Kalau dalam mazhab Imam Maliki hidung itu wajib. Kenapa? Masuk anggota sujud. Nah, Imam Syafi'i hidung bukan anggota sujud, tapi beliau mensunnahkan untuk diikut sertakan pada waktu kita sujud. Nah, sekarang urutannya cak mana? Barengkan dengan jidat. Jangan diurutkan, barengkan. Barengkan taruh jidat dengan hidung. Nah, cak itu. Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan 2 syarat yang terakhir, ya, syarat ke-10 dan juga syarat yang ke-11. Memang pembahasan yang ke-10 ini terus agak panjang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamamul rusul wal bulugh kulli ma'mun ila hadratir rasul bil batusrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.